Halo teman-teman, balik lagi di Sabtu Berpikir, episode 23 atau 24 kalau nggak salah. Udah 20 ada episode, yes! Ya ini kayaknya series terpanjang yang pernah aku buat. Tapi ya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat aja. Di video kali ini, aku sebenarnya pengen ngobrolin kalau topiknya paling besarnya itu seputar entrepreneur atau bisnis gitu kali ya. Aku kebetulan kayaknya dari SMA itu udah mulai coba-coba jualan gitu. Sebenarnya dari SD sih kalau kita tarik ke belakang ya, jualan. Dulu aku pernah jualan alat tulis kantor gitu di kelas. Tapi specifically di topik kali ini tuh aku pengen ngebahas kenapa di internet itu kelihatannya kok banyak sekali orang yang bilang bahwa gampang kok bikin sebuah bisnis atau sebuah perusahaan dan dapat banyak uang dari situ tuh gampang kok gitu. My counter argument is kalau memang itu segampang itu, kenapa nggak semua orang ngelakuin itu gitu? Kalau emang bisa banyak dapat uang atau bisa makmur gitu semuanya gitu. Dan aku akhirnya sampai ke konklusi di mana kayaknya itu hanya marketing belaka gitu. Either dia mau memarketkan sesuatu atau dia ingin memasarkan sesuatu. Which is gak kenapa-napa, gak ada yang salah gitu dengan itu. Dan aku dapat pelajaran buat diriku sendiri bahwa harus sangat berhati-hati dalam mendengar atau memilah atau mengkonsumsi konten-konten yang seperti itu gitu. Karena banyak banget. Aku juga pengen jadi karena aku kayaknya sebenarnya naturally bukan orang yang bisa berbisnis, tapi aku coba untuk bisa nambah ilmu aku di bidang bisnis ini dengan resources yang ada sekarang, yaitu dari kelas-kelas atau dari internet. Tapi kebanyakan yang aku lihat either di YouTube atau di TikTok, they made it sound so easy to build a business. Dan itu sih sebenarnya yang aku pengen topik besarnya gitu. Untuk gali lagi lebih dalam gitu ya. Aku beberapa hari ini lagi dengerin buku audiobook, namanya itu The Minimalist Entrepreneur. Terus ya pokoknya seperti biasa ya, kayak dia ngebahas konsep lean startup tuh kayak gimana, terus bagaimana sih waktu dia. Jadi penulis dari buku Minimalist Entrepreneur ini dia itu CEO dan founder dari nama startup atau nama bisnisnya itu Gumroad. Kalau teman-teman tahu kayak Linktree gitu. Jadi dia basically digunakan lebih banyak buat kreator di sosial media untuk jualan produknya mereka gitu. Gumroad. Jadi kita bisa bikin produk di situ, set harga segala macam, dan Gumroad processes paymentnya segala macam gitu di situ gitu. Wait, it's actually nggak kayak Linktree, Brad. Aku nggak tahu Linktree ada opsi buat shop atau nggak, tapi Gumroad basically itu. Dan si penulisnya ini dia itu awalnya kerja di Pinterest, terus akhirnya dia bangun sendiri gitu kan. Dia punya produknya, which is Gumroad at the time. Ya, bukunya sebenarnya sih bukunya tuh sebenarnya mungkin sama kayak buku bisnis pada umumnya gitu. Ya jangan terlalu banyak keep the burn rate low, jangan terlalu banyak buang duit. Terus apart from that, dia juga bilang ketika kita mau ngebuat sesuatu atau bikin sebuah produk, don't forget to validate gitu. Pokoknya the usual lean process lah gitu kan. So shipping continuously, gather feedback aggressively. Jadi that lean startup model gitu. Tapi ada satu chapter di buku itu
yang pas aku dengar aku putar ulang-ulang terus. Kenapa aku putar-putar ulang terus? Karena menurut aku ini tuh, I know mungkin bukan cara paling gampang mengebuat suatu bisnis atau gitu. Aku juga belum expert, tapi pas aku dengar satu chapter ini, aku kayak make sense juga sih kalau ketika kita memulai bisnis dari angle ini, yaitu start with your community. Dia bilang di situ, dia argue kalau ketika kita mau ngemulai sebuah bisnis itu, kita harus bisa ngelihat sekitar kita. Well, our community yang punya proximity yang close gitu, dekat dengan kita. And then find out problem mereka tuh apa. Ya, sering ngobrol sama mereka, Dan ini apa ya? Terutama mungkin orang yang kerja di tech. Menurutku orang tech itu harus lebih banyak ngobrol sama orang non-tech ketimbang tech. Karena justru malah menurut aku orang yang non-tech ini bisa kita bantu dengan ilmu tech yang kita punya. Itu kenapa aku seneng banget explore topik-topik lain gitu. Selain tech aja. Tentang sospol, tentang bisnis, tentang desain, tentang ini. Itu karena aku ngerasa teknologi itu harusnya bisa membantu sekitarnya atau orang-orang yang berada di luar tech itu sendiri gitu. Gimana ya cara jelasinnya? Pokoknya techis gimana ya bahasanya? Ya intinya menurutku tech guys harusnya lebih banyak ngomong sama non-tech guys gitu. So, oke. Itu topik yang terpisah lagi, tapi aku pengen balik lagi ke yang start with your community. Itu menurut aku apa ya? Tiba-tiba ada something yang ke-unlock di kepala. Oh iya ya, kenapa nggak start with my friends or maybe family? You know, and start investigating, let's say, atau researching gitu kan, ngeriset. Oh, gimana sehari-harinya ya gitu. Kesehariannya gimana sih? Dan dari situ kita bisa spot friction. Nah, habis itu setelah kita start with the community, ada satu verb yang dia ciptain sendiri, namanya itu processize. Jadi semua manual task atau hal-hal yang kita temuin tadi dari community itu kita bikin proses-prosesnya. Atau mungkin kayaknya biasa orang bilang SOP kali ya. Standard Operational Procedure. Jadi proses-proses itu harus dibuat in order kita nggak start lagi from zero gitu. Tapi kalau misalnya kita encounter problems yang sudah ada, ya kita bisa start dari situ. Kita bisa ngelihat lagi kan proses-prosesnya kayak gimana kalau kita encounter ini, A, B, C, D, kita handle payment segala macam dari proses-proses ini. And then the next, atau ketika itu proses-prosesnya udah oke, kita udah bisa ngelihat end-to-end-nya kayak gimana prosesnya. The problem with this step, bukan problem sih, maksudnya bisa lagi dioptimize adalah automatization. Karena semua proses-proses ini rata-rata masih, that's where the tech comes in. To automate things, untuk mengotomatisasi, dan ini dibilang sama dia, bahasanya dia itu productization. Jadi productization itu adalah, menurut dia adalah sebuah effort untuk mengotomatisasi semua proses-proses ini. Start with the community, processizing, and then productizing. Itu menurut dia. Terus oke, wait, this is kind of actually what yang aku lagi coba lakuin sama teman-teman juga. We're still, for some features kita masih ada di tahap-tahap proses gitu ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, aku sama teman-temanku itu lagi ngebangun kayak semacam social media platform gitu. Mungkin teman-teman tahu Manifest itu semacam tren yang bukan semacam tren sih, ya fenomena yang terjadi di Twitter khususnya di Indonesia gitu ya. Aku nggak tahu apakah sampai di Southeast Asia juga, tapi predominantly di Indonesia ya. Dan kita lagi pengen coba itu. Kita lagi pengen coba nge-build rumah untuk mereka gitu. Jadi
ketika aku ngeliat sendiri kebalik ke effort-effort yang teman-temanku dan aku udah lakuin adalah kita udah build beberapa proses-proses gitu. Ada beberapa yang udah kita otomatisasi, tapi proses-proses itu sudah in place. Terutama dari onboarding kita, dari how we used to handle payments, tapi sekarang udah kita automatize. Jadi banyak banget hal-hal atau konsep-konsep yang relate ke mungkin bisnis, karena juga Gumroad tech company, tech startup ini juga yang aku lagi mencari startup. Tapi I think it applies with not just tech products gitu yang dijual. I think it also applies to physical products atau non-tech products gitu. Kayak ada banyak justru malah di dalam buku itu lebih banyak use cases soal small businesses yang bukan di tech, bukan di teknologi, bukan di IT lebih tepatnya. Dia juga ada use cases di salon, dia juga ada use cases di restoran, dia ada juga. Jadi dia tadi yang seperti aku bilang gitu. Dia dari Pinterest, dari tech world, dia banyak dan interview banyak banget orang yang di non-tech world untuk bikin buku itu, dan juga untuk kayak ibaratnya teorinya tuh mau di challenge gitu kan, supaya oh ini beneran nih gitu. Tapi ya kayak gitu. Setelah aku pikir-pikir, banyak banget di internet itu, I think we're missing the point, you know. Oh, you just put your money here, and then nanti uangnya akan berkembang jadi, and then kalian mau dapat 100 juta dari sini, dari situ, dari sini, ini caranya, dan ini adalah website yang dimana kamu bisa dapat uang dan segala macamnya. Dulu aku termakan. Dulu aku termakan sama hal-hal kayak gitu. Tapi sekarang setelah aku pikir-pikir, kayaknya poinnya berbisnis atau ya berbisnis kali ya, itu actually more on helping rather than selling. Dan ini aku dapat juga konsepnya dari buku itu dan beberapa buku The Minimalist Entrepreneur itu, dan buku-buku bisnis yang aku pernah baca itu. Everything is about being an agency gitu, of help, in helping others. And in exchange ya kita dapat duitnya gitu, because we already help solve their pain points, let's say. Tapi the main point is actually helping. So ini juga waktu aku pertama kali kerja di digital marketing agency, salah satu bosku di sana itu dia waktu itu ngisi workshop, terus aku masih ingat banget, dan itu masih nempel banget di kepala aku sampai sekarang. Ketika aku kerja atau ngelakuin, karena aku sekarang kerja jadi kind of like an agency, back lagi ke agency, dan back lagi ke agency, ini consultant. Salah satu penutup slide-nya dia pada saat itu, intinya dia bilang, intinya slide-nya tuh ngomong bahwa kayaknya kita sebagai sebuah bisnis tuh harus mulai fokus ke bagaimana cara menolong orang gitu, bagaimana cara menolong sebuah bisnis, bagaimana cara menolong sebuah community instead of selling our stuff to them. So stop selling and start helping. Salah satu contoh use case yang dia pakai pada saat itu kalau nggak salah, jadi ada sebuah UMKM gitu ngontak kita punya agency, and then ternyata agency kita belum nge-provide service itu. So instead memaksakan mereka tetap fokus ke sini dulu aja masalahnya gitu, fokus ke sini dulu aja masalahnya. Padahal bukan itu masalahnya. Root masalahnya itu adalah root masalahnya bukan itu. Tapi kita as an agency belum punya service untuk menolong mereka. So the best thing, so focus on helping. The best thing that we can do is actually recommend other agencies in our network. Di network kita ada nggak yang punya service seperti itu gitu kan? To help this business or this UMKM untuk bisa root problemnya atau problem-problem yang high urgent itu tersolve gitu.
sehingga mereka bisa either grow lagi atau bisa bangkit lagi. So yeah, itu yang aku dapat dari buku ini dan dari pengalamanku waktu berapa ya, 5 tahun yang laluan lah, 5 tahun yang lalu. Dan aku sangat rekomendasi teman-teman baca bukunya sih. Cari aja di Google The Minimalist Entrepreneur. Itu aku nggak tahu ya, kalau misalnya teman-teman ada Kindle-nya atau enggak, itu aku nggak tahu. Tapi yang jelas ya, physical dan audiobook-nya ada. Aku pakai audiobook lewat Spotify. Teman-teman harusnya bisa pesan juga di mana? Aku nggak tahu kalau ada di Indonesia udah dicetakannya atau gimana. Tapi intinya, kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa pakai VPN untuk akses audiobook-nya gitu, let's say. Tapi itu cuma 1 chapter doang ya. Chapter lainnya bagus banget pokoknya. Pokoknya aku rekomendasiin teman-teman at least baca buku itu, mungkin ada info-info atau insight-insight yang menarik dari situ. So, sebenarnya hari ini aku bingung sebenarnya mau bahas apa ya minggu ini ya, karena sebenarnya hari minggu ini nggak ada yang bikin kepikiran aku banget ya. Terus tiba-tiba tadi aku balik terus kayak, oh iya, kenapa aku nggak bahas buku itu aja ya gitu kan. Atau juga aku lagi dengar. So ya, itu aja teman-teman. Semoga teman-teman bisa melanjutkan minggu depan, karena hari ini udah hari Minggu gitu ya. Bisa melanjutkan minggu depan dengan semangat gitu ya, 100% energi. Dan ya itu aja sih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.